Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ocha Delani Sutra, Oktaviani, Novi Asrina, dan Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas aplikasi spreadsheet mengenai financial modeling PT Kalbe Pharma Tbk. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mendownload laporan keuangan atau financial statement dan laporan tahunan annual report PT Kalbe Pharma Tbk, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2019. Yang kedua, kita menginput data laporan keuangan PT Kalbe Pharma Tbk untuk menyiapkan income statement, balance sheet, dan cash flow. Yang ketiga, dalam hal ini, kami akan membuat proyeksi 5 tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, pada sheet yang pertama, kita akan membahas yaitu income statement dari PT Kalbe Pharma Tbk ini, yang mana satuannya in million rupiah. Yang mana income statement ini terdiri dari yang pertama yaitu ada revenue. Revenue ini angkanya berasal dari laporan keuangan atau annual report. Dan untuk mencari persentasenya, yaitu kita menggunakan rumus revenue pada tahun tersebut dibagi dengan revenue tahun sebelumnya dan dikurangi dengan 1. Selanjutnya ada COGS, yang mana angka dari COGS ini juga berasal dari laporan keuangan. Dan persentasenya menggunakan rumus COGS di tahun itu dibagi dengan revenue. Sehingga diperolehlah hasil gross profit dengan cara revenue dikurangi dengan COGS. Dengan mencari presentasinya dengan rumus gross profit dibagi dengan revenue. Selanjutnya ada operating expense, yang angkanya berasal dari laporan keuangan. Lalu presentasinya dicari dengan menggunakan rumus operating expense dibagi dengan revenue. Sehingga diperolehlah hasil operating income atau EBIT dengan cara gross profit dikurang dengan operating expense. Lalu ada interest expense, yang mana angkanya berasal dari laporan keuangan. Lalu ada pre-tax expense, yang mana angkanya dari operating income atau EBIT dikurangi dengan interest expense. Selanjutnya ada interest tax expense, yang mana angkanya berasal dari laporan keuangan. Untuk mencari persentasenya menggunakan rumus income tax expense dibagi dengan pre-tax income. Nah, lalu diperolehlah net income dengan rumus pre-tax income dikurangi dengan income tax expense. Nah, untuk EBITDA yaitu EBIT ditambah depresiasi ditambah dengan amortisasi, di mana depresiasi dan amortisasi ini diperoleh dari catatan atas laporan keuangan. Nah, sehingga diperolehlah EBITDA di tahun 2017 ini totalnya sebesar 3.732.800 dan pada tahun 2018 diperoleh total sebesar 3.806.808 dan pada tahun 2019 didapatlah total sebesar 3.952.830. Nah, pada sheet yang kedua, kita akan membahas mengenai balance sheet dari PT Kalbe Pharma Tbk ini, yang mana satuannya dalam in million rupiah. Yang pertama kita akan membahas aset, yang mana aset ini terbagi menjadi 2, yaitu ada current asset dan fixed asset. Semua akun yang ada di dalam current asset dan fixed asset ini angkanya berasal dari laporan keuangan, yang mana untuk kita masukkan ke dalam masing-masing tahun, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Lalu didapatlah hasil dari total current asset ini di tahun 2017 totalnya yaitu 10.042.738. Pada tahun 2018 didapatlah totalnya yaitu 10.648.288. Pada tahun 2019 didapatlah totalnya sebesar 11.222.489. Pada fixed asset ini, angkanya juga berasal dari laporan keuangan dan didapatlah total fixed asset ini untuk tahun 2017 sebesar 6.573.498. Pada tahun 2018 didapatlah totalnya sebesar 7.497.918
Dan pada tahun 2019 didapatlah total fixed asetnya sebesar 9.042.236. Lalu total aset keduanya dari current asset dan fixed asset ini untuk tahun 2017 yaitu sebesar 16.616.236, untuk tahun 2018 yaitu sebesar 18.146.206, dan untuk tahun 2019 totalnya yaitu 20.264.725. Nah, selanjutnya ada liabilities. Di dalam liabilities ini terdapat dua, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Semua akun yang ada di dalam current liabilities dan long term ini terdapat dari laporan keuangan, yang mana nanti angka yang berasal dari laporan keuangan tersebut akan dimasukkan ke masing-masing tahun, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2018. Nah, setelah itu didapatlah total current liabilities-nya yaitu sebesar 2.227.334 itu untuk tahun 2017. Untuk tahun 2018-nya didapat totalnya yaitu sebesar 2.286.168. Pada tahun 2019 dapatlah totalnya 2.577.108. Dan total dari long term liabilities yaitu tahun 2017 didapatlah totalnya 494.871. Untuk tahun 2018 totalnya 565.444. Untuk tahun 2019 totalnya yaitu 982.035 rupiah. Dan total dari kedua liabilities ini, yang pertama pada tahun 2017 totalnya yaitu 2.722.205. Untuk tahun 2018 totalnya yaitu 2.851.612. Untuk tahun 2019 totalnya yaitu 3.559.143. Begitu juga dengan equity. Di dalam akun yang ada di dalam equity ini semuanya terdapat di dalam laporan keuangan. Lalu didapatlah total equity ini yang pada tahun 2017 didapatlah totalnya 13.894.031 rupiah. Untuk tahun 2018 didapatlah totalnya 15.294.594 rupiah. Dan pada tahun 2019 didapatlah totalnya yaitu 16.710.582 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita total aset harus seimbang dengan total liabilitas dan equity, yang mana totalnya di sini terdapat 16.660.236 rupiah. Untuk tahun 2018 18.146.206 rupiah, dan pada tahun 2019 terdapat totalnya yaitu 20.264.725. Nah, untuk melihat keseimbangan antara total aset dan total liabilitas dan equity ini, kita melihat dari cek ini harus menghasilkan 0,0 untuk mendapatkan keseimbangannya. Selanjutnya, kita masuk ke financial modeling. Income statement dan balance sheet yang telah dilakukan sebelumnya akan terlink ke financial modeling ini. Berikut asumsi-asumsi proyek yang akan dilakukan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Yang pertama, membuat asumsi proyeksi penjualan atau revenue. Proyeksi penjualan ini dilakukan setelah membaca informasi dari laporan tahunan yang menyatakan bahwa walaupun menghadapi berbagai tantangan dari aspek makroekonomi Indonesia, PT Kalbe Farma mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif. Dilihat bahwa penjualan meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Target peningkatan 6-8% yang disebabkan pertumbuhan bisnis, distribusi, dan logistik yang meningkat. Oleh karena itu, kami penulis mengasumsikan bahwa proyeksi di tahun selanjutnya sebesar 9%. Yang kedua, membuat asumsi proyeksi beban pokok penjualan. Informasi mengenai beban pokok penjualan menjelaskan bahwa mengalami peningkatan sebesar 10,4% dibandingkan tahun 2018. Nah, hal ini disebabkan oleh naiknya harga bahan baku dan perubahan portofolio produk. Nah, sehingga kami mengambil asumsi proyeksi yang mengambil rata-rata beban pokok penjualan dari tahun 2017 hingga tahun 2019
setelah dirata-ratakan diperoleh hasil sebesar 53,1%. Selanjutnya, laba kotor diperoleh dengan cara penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan dan dilihat mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019, dan perusahaan ini mempertahankan margin untuk ke depan, akan menggabungkan strategi pengelolaan portofolio produk dan mempertahankan efisiensi operasional. Persentasenya dilakukan dengan cara laba kotor dibagi dengan penjualan, diperoleh persentase sebesar 46,9%. Selanjutnya ada beban operasi. Untuk asumsi proyeksi beban operasi ini diperoleh dari rata-rata persentase 3 tahun sebelumnya, di mana persentasenya dilakukan dengan cara beban operasi dibagi dengan penjualan, sehingga diperolehlah hasil persentasenya yaitu 31,1%. Selanjutnya ada laba usaha yang diperoleh dengan cara mengurangi laba kotor dengan beban operasi untuk mengetahui berapa laba operasi dalam PT Kalbe Farma ini. Selanjutnya ada proyeksi untuk beban bunga yang diperoleh setelah melakukan proyeksi di supporting schedule. Selanjutnya ada laba sebelum pajak yang diperoleh dengan cara mengurangi laba operasi dengan beban bunga diperoleh hasil proyeksi yang meningkat. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan yang diasumsikan sebesar 25%. Tarif ini dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak yang dikenakan terhadap badan adalah 25%, sehingga diperoleh dengan cara tarif pajak dikali dengan laba sebelum pajak. Lalu selanjutnya ada laba bersih, yang diperoleh dengan cara laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Selanjutnya ada proyeksi depresiasi dan amortisasi, akan dilakukan proyeksi di supporting schedule. Selanjutnya ada earning before interest, tax, depreciation and amortization atau EBITDA, diperoleh dengan cara operating income atau EBIT ditambah dengan depreciation and amortization. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau balance sheet. Yang pertama, kas. Untuk memperoleh proyeksi kas dilakukan perhitungan di laporan arus kas atau cash flow statement. Selanjutnya ada aset lancar lainnya atau other current financial asset yang diproyeksikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada piutang atau account receivable yang diperoleh dari perputaran piutang dikali dengan penjualan lalu dikali dengan 2. Kemudian dibagi dengan jumlah hari 360 lalu dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya. Selanjutnya ada persediaan. Untuk proyeksi diperoleh dengan cara perputaran persediaan dikali dengan beban pokok penjualan, lalu dikali dengan 2, kemudian dibagi dengan jumlah hari 360, lalu dikurangi dengan persediaan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Untuk asumsinya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Selanjutnya ada aset lancar lainnya, yang diasumsikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi yang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Selanjutnya PP dan E, net of akumulasi depresiasi, yaitu proyeksinya diperoleh dari perhitungan supporting schedule. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang diproyeksikan diperoleh dari perhitungan supporting schedule. Selanjutnya ada aset tetap lainnya, yaitu yang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Selanjutnya utang usaha. Untuk proyeksi diperoleh dengan cara perputaran utang dikali dengan beban pokok penjualan lalu dikali dengan 2, kemudian dibagi dengan jumlah hari 360 lalu dikurangi dengan utang tahun sebelumnya. Selanjutnya ada utang lancar lainnya. Untuk proyeksi beberapa tahun ke depan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Selanjutnya ada hutang jangka pendek. Untuk proyeksinya beberapa tahun ke depan diperhitungkan dalam supporting schedule. Bagian selanjutnya ada bagian utang jangka pendek yang diasumsikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada utang bank jangka panjang yang perhitungan proyeksi akan dilakukan di supporting schedule. Selanjutnya ada utang jangka panjang lainnya yang diasumsikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada saham biasa. Untuk proyeksi di beberapa tahun ke depan diasumsikan sama dengan tahun 2019.
Selanjutnya ada tambahan modal di setor yang diasumsikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada laba ditahan yang diperoleh dengan cara laba ditahan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, dengan laba bersih tahun proyeksi. Selanjutnya ada cadangan modal yang diasumsikan sama dengan tahun 2019. Selanjutnya ada komponen modal lainnya yang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali yang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Selanjutnya, setelah dilakukan semua, pastikan total aset dan total liabilitas ditambah total ekuitas seimbang atau balance yang ditandai dengan cek 0,0. Selanjutnya ada balance sheet assumption. Yang pertama, akun receivable days diperoleh dengan cara jumlah hari 360 dibagi dengan penjualan atau rata-rata piutang tahun sebelumnya. Yang kedua ada inventory days yang diperoleh dengan cara jumlah hari 360 dibagi dengan beban pokok penjualan atau rata-rata persediaan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada account payable days diperoleh dengan cara jumlah hari 360 dibagi dengan beban pokok penjualan atau rata-rata utang tahun sebelumnya. Selanjutnya ada cash flow statement. Yang pertama, net income diperoleh dari laba bersih pada proyeksi laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ada add back non-cash items yang terdiri dari depreciation and amortisasi, di mana keduanya diperoleh dari supporting schedule. Yang ketiga ada change in working capital, terdiri dari akun receivable, inventory yang diperoleh dari balance sheet dan dihitung dengan cara piutang dan persediaan pada tahun proyeksi dikurangi dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Sedangkan akun payable diperoleh dari utang tahun sebelumnya dikurangi dengan utang di tahun proyeksi. Selanjutnya ada capital expenditure, yang mana yang diperoleh dari perhitungan supporting schedule diberi tanda minus karena merupakan pengeluaran kas. Selanjutnya ada revolving credit facility yang diperoleh dari perhitungan supporting schedule di bagian debt schedule yang diminuskan karena termasuk pengeluaran. Selanjutnya ada long term debt diperoleh dari perhitungan supporting schedule di bagian debt schedule yang diminuskan karena termasuk pengeluaran. Selanjutnya ada net cash flow yang diperoleh dari jumlah kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada beginning cash balance, diproyeksi tahun pertama diperoleh dari cash balance sheet tahun berikutnya. Selanjutnya ada ending cash balance, akan menjadi saldo awal di tahun proyeksi selanjutnya. Selanjutnya ada supporting schedule. Yang pertama ada debt schedule. Dalam bagian proyeksi ini yang dilakukan yaitu beginning cash balance ditambah dengan arus kas dari aktivitas operasi dan investasi dan dari aktivitas pendanaan. Dengan asumsi angkanya diambil dari current maturities, lalu dikurangi dengan minimum cash balance yang diasumsikan dengan rata-rata saldo kas 3 tahun sebelumnya. Mengingat dalam laporan tahunan menyatakan bahwa tahun berikutnya dianggarkan 1 triliun. Untuk asumsi interest expense on long term debt diasumsikan sebesar 8% dan interest expense on line of credit diasumsikan sebesar 5%. Selanjutnya ada PP dan E schedule. Nilai awal PP dan E akumulasi depresiasi diperoleh dari tahun sebelumnya. Di bagian capital expenditure sebesar 7% dari rata-rata nilai penjualan tahun proyeksi dengan tahun sebelumnya. Dan diperoleh informasi dalam laporan tahunan bahwa CAPEX yang juga dianggarkan 1 triliun untuk tahun selanjutnya. Nah, kemudian dikurangi dengan depresiasi. Asumsi untuk persentase depresiasi diperoleh dari rata-rata persentase pertumbuhan tahun 3 tahun sebelumnya. Dan diperoleh N, PP, dan E net of akumulasi depresiasi. Selanjutnya ada intangible asset schedule. Nilai awal intangible asset diperoleh dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai awal tersebut akan dikurangi dengan amortisasi yang telah diperoleh dengan cara nilai awal dikali dengan persentase yang diperoleh dari rata-rata persentase 3 tahun sebelumnya. Maka diperoleh hasil N intangible asset
net of akumulasi depresiasi.